Baik, lanjut. Kemudian keutamaan berikutnya, Al-Fatihah merupakan surat terbaik. Kenapa dinamakan surat terbaik? Karena di dalamnya itu mencakup tauhid, sunnah, ittiba'us sunnah, adab, berdoa, wala dan barok. Jadi gini, Bu. Al-Qur'an itu diturunkan ke bumi berapa kali, Bu? Turunnya Al-Qur'an itu berapa kali? Berapa? 1, 2, 3. Ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan 2 kali. Berapa, Bu? Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling dekat dengan bumi, namanya Baitul Izzah, itu 30 juz. Jadi dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit yang paling dekat dengan bumi, namanya Baitul Izzah, itu berapa? 30 juz. Jadi kalau misalnya ada Al-Qur'an nih, kitab Quran itu misalnya ya, mana Quran? Ya, misal nih Bu, mushaf 30 juz, Bismillahirrahmanirrahim, turun ke Baitul Izzah, lengkap satu jilid 30 juz. Kapan diturunkannya? Kapan, Bu? Quran turun ke Baitul Izzah dari Lauhil Mahfuz pada malam apa, Bu? Nuzulul Quran tanggal berapa tuh, Bu? Ya? Tanggal berapa? Iya, benar, Ibu. 17 Ramadan, ya. Tanggal 17 Ramadan diturunkanlah kali pertama Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah disimpan dulu. Sampai kapan? Sampai waktunya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Usia berapa, Bu, Rasul menerima wahyu? Berapa? 40. Ya benar. Jadi usia 40 itu, Bu, usia yang apa? Golden age gitu ya. Usia yang luar biasa. Karena di usia 40 tahun itu Rasul menerima wahyu. Di usia 40 tahun juga Khadijah bersuamikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, masya Allah, di usia 40 tahun itulah penentu bagaimana kehidupan seorang menghabiskan jatah hidupnya nih di dunia. Bagaimana nanti akhir hidupnya. Ya, usia yang luar biasa. Tadi itu usia-usia emas. Kayaknya di sini belum ada yang sampai 40 ya, Bu. Udah lewat. Iya, udah lewat. Ya, Bu, ya, itu masya Allah. Tadi sampai mana tuh? Oh ya, dia turunnya. Nah, Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah tadi kan disimpan sampai akhirnya Rasul umur 40 tahun diturunkan wahyu, tapi nggak sekaligus, berangsur-angsur. Wahyu yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq, betul. Berapa ayat? Cuma 5 ayat. Padahal kan kalau keseluruhannya berapa ayat Al-Alaq? Hitung dulu. Ya. Jadi 5 ayat. Jadi begitu. Al-Quran diturunkan itu mutawatir, berangsur-angsur. Sesuai apa? Sesuai dengan kejadian yang dialami Rasul untuk menguatkan Rasulullah dan untuk menjawab problematika umat Islam. Ya, langsung gitu dijawab sama Quran. Langsung ada pedomannya, gitu ya. Makanya kita pernah dengar yang namanya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi diturunkan kepada Rasulullah kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar ya, diturunkan apa?
surat pertama, yakni surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Oleh siapa dibawanya wahyunya? Malaikat Jibril. Kenalan sedikit dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu jenderalnya para malaikat. Ya, tandanya apa kalau malaikat Jibril ini punya keutamaan ditunjuk sebagai jenderalnya malaikat? Kalau misalnya di Indonesia kan pangkat ya Bu ya, bintang 1, bintang 2, bintang berapa gitu ya. Terus ada yang kayak jengkolnya tuh kan gitu. Nah itu kan menandakan ketinggian pangkat ya. Kalau malaikat itu ditandai dengan banyaknya sayap. Jadi malaikat itu ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3. Dan Malakul Jibril ini berapa sayapnya? 600 sayap. Dan itu bayangin, Rasul lagi uzlah menyendiri ke gua, merenungi carut marutnya lingkungan di sekitarnya itu ya, yang luar biasa menyesakkan dada Rasul saat itu. Kemudian tiba-tiba datang makhluk yang kaki saat itu menurut Aisyah radhiyallahu anha, Malakul Jibril datang dalam wujud aslinya. Karena malaikat itu kan kadang-kadang datang dalam berwujud manusia, seperti di hadis Arba'in ya Bu ya. Yang kedua tuh yang paling panjang, yang bicara tentang iman, Islam, ihsan. Saat itu Malakul Jibril datang perwujudannya sebagai manusia. Syadidu bayadith thiyabi, yang bajunya itu putih banget. Syadidu sawadis sa'ri, yang rambutnya tuh hitam banget. Padahal dia nggak dikenal oleh satupun dari sahabat yang saat itu sedang berkeliling di majelisnya Rasul. Artinya apa? Kalau dia itu dari perjalanan jauh melewati padang pasir, masa bajunya seputih itu, ya kan? Rambutnya sekelimis itu, sehitam itu. Ya itu diantara. Nah, waktu turunnya ayat surat Al-Alaq ini, Malakul Jibril ini datang dalam wujudnya yang asli, yang kakinya di bumi, kepalanya nggak kelihatan, udah di mana di luar angkasa gitu ya, saking besarnya gitu. Dan akhirnya mengecil dan memeluk Rasul. Disuruh baca, Iqra. Rasul bilang apa? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Dan saat itu dalam keadaan yang ketakutan, wajar takut ya Bu. Kita didatengin makhluk bukan manusia gitu, tiba-tiba dipeluk, disuruh baca. Ya kalau misalnya gemeteran menggigil, pingsan bisa gitu ya. Kalau kita. Nah itu peristiwa yang insya Allah ibu-ibu semuanya udah tahu turunnya Al-Quran gitu ya, kali pertama turunnya Al-Quran. Nah setelah itu Al-Quran yang turun itu berangsur-angsur sampai genap 30 juz. Ya, jadi cara menurunkannya Al-Quran seperti itu, ditalakikan dan musyafahah dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan. Artinya gurunya membacakan, muridnya meniru bacaan gurunya dan dikoreksi. Betul nggak nih bacaannya? Diterima nggak nih bacaannya? Sesuai dengan yang diturunkan apa enggak? Gitu ya. Balik lagi ke Al-Quran. Afwan tadi ke apa ya? Kepotong banyak. Bahwa balik lagi ke Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah turun setelah surah Al-Mudaththir. Catat Bu, ntar ada kuis. Ya. Seperti itu. Jadi tadi isinya apa surat Al-Fatihah? Isinya ini di sini dikatakan surat terbaik karena kalau Al-Qur'an yang 30 juz itu 114 surat, berapa ayat, Bu? Jumlah ayat Al-Qur'an semuanya berapa? 6666. Ya, biar gampang 6666 gitu ya. Mengenai jumlah ayat Al-Qur'an lagi-lagi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, karena nanti ada perbedaan riwayat. Yang pernah saya tahu ada 6 sampai 8 mazhab yang
menyatakan ayat Al-Quran itu beda-beda gitu ya jumlahnya. Kalau yang mushaf yang kita pakai, yang ibu-ibu bawa, itu ngikutnya ke mazhab Al-Kufi. Dan jumlah ayat dalam Al-Quran keseluruhannya ada 6.236. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas jumlah ayatnya berapa? 6.236. Ikut mazhab mana? Mazhab Kufi. Karena kita pakai bacaan riwayat Hafs, namanya Qiraah Asim. Apa tuh? Nanti kita pelajarin ya. Nah, lanjut lagi. Dari 30 juz, 6.236 ayat, kalau dirangkum, itu inti Quran ada di surat Al-Fatihah. Kalau mau diperes lagi, intinya ada di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu Masya Allah. Kalau misalnya kita nanti ibu-ibu di rumah punya buku tafsir misalnya, atau di sini di Majelis Ta'lim Al-Falah mengadakan kajian tafsir surat Al-Fatihah, itu akan lebih gamblang lagi, kita bisa melihat keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, di sini ada hadis dari Ibnu Jabir berkata, Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ihraqal ma faqultu. Oh, jadi Ibnu Jabir berkata ya, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu sedang menuang air. Faqultu. Kemudian aku berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yaruddu alayya. Tapi enggak dijawab salamnya. Enggak dijawab sama Nabi. Fakultu, aku bilang lagi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yaruddu alayya. Gak dijawab lagi. Ya, sampai 3 kali nih. Fakultu, Assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yaruddu alayya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana khalfahu. Maka Rasul beranjak pergi dan aku di belakangnya. Ibnu Jabir ini di belakangnya. Hatta dakhala ala rahlihi. Sampai Rasulullah itu masuk ke dalam kemahnya. Wa dakhaltu anal masjid fajalastu kasiban hazinan. Dan aku masuk ke dalam masjid dalam keadaan sedih banget. Nangis. Kenapa? Karena salamnya 3 kali nggak dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saat itu kenapa ya? Punya salah apa ya? Gitu ya. Ibnu Jabir bingung. Kok salamku nggak dijawab Rasul? Fakharaja alayya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad tatahhar. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, tadi kan masuk ke ruangannya, kemudian keluar dan mendatangiku dalam keadaan bersuci. Faqala, kemudian berkata, Alaikassalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab salamnya sama Rasul sebanyak salamnya Ibnu Jabir tadi kepada Rasul. Ya, 3 kali juga. Lanjut. Summa qal, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka ya Abdullah ibn Jabir, maukah kamu aku beritahukan wahai Abdullah ibn Jabir, bi khairin suratin fil Qur'an, surat yang terbaik dalam Al-Quran. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku pengen tahu gitu ya. Qala, kemudian Rasulullah berkata, Iqra
alhamdulillahi rabbil alamin hatta tahtatimaha. Bacalah alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah. Hatta tahtatimaha, sampai kamu menyelesaikannya, sampai walad dolin. Ya, tuh Bu, surat terbaik. Ini artinya. Ada artinya tuh ya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Al-Arnaud dalam Takhrij Al-Musnad. Ya, kemudian yang berikutnya, Al-Fatihah ini juga cahaya untuk umat Islam. Kenapa? Karena di dalamnya ini terdapat petunjuk bagi seorang muslim dalam semua urusannya. Ya, di dalam Al-Fatihah kan jelas tuh tadi. Kalau diperas lagi ya, intinya itu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa, Bu? Kepadamulah ya Allah kami menyembah, na'bud, dan kepadamulah ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Kemudian kita lanjutkan dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yang petunjuk itu telah Engkau berikan kepada orang-orang yang beriman, dan seterusnya sampai akhir. Jadi itu petunjuk, kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus sama Allah, dikasih petunjuk atas semua permasalahan hidup kita hari ini. Jadi kalau misalnya, ini diantara keutamannya ya Bu, kalau kita punya hajat, kalau kita punya masalah, kalau kita punya sakit, maka sebenarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah bingung-bingung, baca aja surat Al-Fatihah. Tapi kuncinya satu, apa Bu? Yakin, iya betul. Nah ini nih hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bainama Jibril qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kami, jadi waktu itu sahabat dan Rasulullah sedang ada di majelis, dan di situ ada Jibril alaihi salam. Nah, sami'a naqidan min fauqihi, Jibril alaihi salam mendengar ada suara pintu terbuka dari atasnya. Farafa'a ra'sahu faqal, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, hadza babun minas samai, ini pintu di langit, futihal yaum lam yuftah qattun illal yaum, dibuka hari ini yang mana belum pernah dibuka di hari-hari sebelumnya, baru pertama kali dibuka. Fanazala minhu malakun, maka turun darinya, dari pintu yang terbuka itu, pintu langit yang terbuka, malak. Malak itu jama dari malaikat. Ya, malak itu satu nih malaikatnya, tapi kalau malaikat itu malaikat-malaikat gitu banyak. Makanya kalau diterjemahin ke Indonesia tuh agak apa ya, membingungkan ya. Orang Arab kalau dibilang malaikah, yang dipahami di kepalanya apa? Banyak. Tapi kalau di Indonesia malaikat satu gitu ya. Kalau banyak malaikat. Lebih sederhana kalau Indonesia. Ya, lanjut tadi ya. Jadi saat ada suara pintu dibuka, Jibril menengok ke atas dan dia melihat itu adalah pintu langit yang tidak pernah dibuka kecuali hari ini, dan turun dari sana, dari pintu itu, seorang malaikat. Nah, nazala ilal ardi lam yanzilu qattun illal yaum, yang malaikat itu belum pernah turun ke bumi kecuali hari itu. Ngapain nih malaikat ya?
Dilanjutin lagi di hadisnya, fasallam waqal. Kemudian malaikat itu mengucapkan salam dan berkata, absyir binurain. Kabarkanlah berita gembira binurain, dengan dua cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabi. Yang aku memberimu dua cahaya ini yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Lam yu'titahuma nabiyyun qablaka. Ya, belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Apa dua cahaya ini? Fatihatul kitab wa khawatima suratil Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Dua cahaya ini apa? Fatihatul kitab. Fatihatul kitab tadi nama lainnya surat apa? Al-Fatihah. Wa khawatima suratil Baqarah. Dan penutup surat Al-Baqarah. Ya, tadi ingat ya, Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi secara berangsur-angsur. Nah, jadi ini yang jadi cahaya ini di sini, di hadis ini, khawatimah suratil Baqarah, yaitu penutupnya surat Al-Baqarah. Ada 3 ayatnya, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir. Ayat 284, 285, 286. Kalau di mushaf kita. Ya. Lanjut hadisnya tadi, lan taqra'a biharfin, tidaklah kamu membaca satu huruf minhuma dari kedua surat tadi, Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah, illa, melainkan u'titahu, aku akan memberinya. U'titahu, aku akan memberinya. Memberi apa? Memberi pahala yang jelas. Kan kalau baca satu huruf Al-Quran, pahalanya berapa, Bu? Nah, kata Rasul, la aqulu alif lam mimun harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu hurufnya itu akan diberikan 10 kebaikan ganjarannya. Ya, itu tadi hadisnya. Jadi kalau misalnya ini baca surat Al-Fatihah dan sekarang jam berapa sih? Oh iya, baik, insyaallah. Lanjut lagi ya, Bu. Itulah kenapa sunnahnya kalau baca surat Al-Fatihah dan baca surah 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, disunahkan untuk mengucap amin. Karena apa? Karena tadi ini ya, dia merupakan isinya itu apa sih? Doa sebenarnya. Al-Fatihah itu kan doa, minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Kalau surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir ditutup dengan doa juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ila akhir. Ya kan? Makanya disunahkan mengucap amin ketika kita mendengar nurain ini, dua cahaya ini. Ya, tapi Ustazah, kok selama ini saya baca surat Al-Baqarah lihat di sholat nggak ada yang ngucap amin? Ya mungkin karena karena ini ya, belum pas lagi sholat belum pernah dibaca surat Al-Baqarah satu surat ya. Jadi yang baca surat-surat lain. Biasanya apa, Bu? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau pas giliran Ibu baca penutup surat Al-Baqarah, baca amin. Ya, itu sunnah. Ini artinya juga ada arti yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke gimana caranya membaca surat Al-Fatihah itu sesuai dengan bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena
ada hadisnya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai atau menyukai, an yuqra'a hadzal Qur'an, apabila Al-Qur'an ini dibacakan, kama unzil, seperti kali pertama diturunkan. Bacaan yang seperti apa yang seperti pertama kali diturunkan? Ya tentunya bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mau tahu nih, ya, Rasul itu bacanya seperti apa? Yang pertama, Rasul itu kalau baca Quran memperjelas huruf-hurufnya. Ya, jadi pernah ditanyakan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa, Bu? Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih bacaannya Rasul, gitu ya? Sahabat pernah nanya nih ke Ummu Salamah, karena tentunya kalau istri itu kan tahu betul, gitu ya, bagaimana perilaku keseharian suaminya. Kemudian Ummu Salamah menjawab, kanat qira'atuhu alaihi salatu wassalam mufassaratan harfan harfan. Bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan atau memperjelas huruf demi hurufnya. Ya, nih dibaca sangat jelas huruf per hurufnya, baik dari segi makhraj maupun sifatnya. Nah, gimana tuh? Ya nanti belajar di tahsin, di kelas tahsin ya. Kemudian bagaimana Rasul berhenti di setiap bacaan Qur'annya? Maka di sini berhenti atau memutus bacaannya ayat per ayat. Di sini hadisnya nih ya, kama kana yuqati'ul qira'at yuqif inda kulli ayatin fayaqulu masalan alhamdulillahi rabbil alamin wa yaqif. Jadi gitu. Baca ayat alhamdulillahi rabbil alamin berhenti. Ar-Rahmanir Rahim wa yaqif, berhenti. Jadi di ujung-ujung ayat sunnahnya berhenti. Kalau kita bacaan Qur'annya mau ngikut bacaannya Rasul, maka berhentilah di ujung-ujung ayat. Tapi kalau ayatnya panjang gimana Ustazah, nggak kuat nafasnya? Ya itu berarti nanti pakailah tanda-tanda waqaf dan ibtida yang tersedia di Quran Ibu semuanya. Kalau misalnya Ibu udah paham bahasa Arab, nggak perlu dipakai tanda waqaf ibtidanya, nggak apa-apa. Karena insya Allah udah tahu di mana harus berhenti bacanya, di mana mulai lagi bacanya. Tapi kalau belum tahu gimana? Ya pakai tanda-tanda waqaf dan ibtidanya. Itu ya Bu ya. Rasul juga bacaannya Rasul itu dengan memanjangkan mad. Jadi kalau Rasul baca Quran itu nggak sama kayak bicara, percakapan sehari-hari, ya. Dan begitu juga dengan kita, disunahkan memperbagus bacaan Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, kata Rasul, perintah Rasul. Hiasilah bacaan Quran itu dengan suara-suara kalian. Maksudnya apa? Menghiasinya tentunya dengan sesuai kaidah tajwid. Jadi mujawwad, bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid. Bukan sekedar mendahulukan lagu irama atau dikenal dengan istilah maqamat. Ya, meliuk-liuk gitu, apalagi ada versi Jawa misalnya, versi Sunda gitu ya, jadi kayak degung gitu ya. Ya, bukan, tapi patokannya memperindah itu landasannya apa? Tajwid. Itu ya Bu ya. Oh nih, hadisnya su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dari Anas bin Malik dia ditanya tentang qiraahnya atau bacaannya Nabi Muhammad, maka dia berkata bahwasanya bacaannya Nabi itu panjang-panjang. Maksudnya gimana panjang-panjang? Qara'a, Nabi Muhammad membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Jadi di situ kan ada apa Bu?
ada mat tabi'inya, ada mat arid lis sukunnya. Nah, itu semuanya dipakai, dibaca, ya. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Serem banget ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacanya Rasul enak didengar. Ya, memanjangkan bacaan maksudnya itu. Kemudian terkadang mengeraskan dan terkadang memelankan bacaannya. Su'ilat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah ditanya tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya apa? Akana yusiru am yajhar. Apakah bacaan beliau itu keras atau dipelankan? Apakah bacaannya dipelankan atau keras gitu? Faqalat kana kullu dzalika yaf'al. Aisyah berkata, yaitu semuanya dilakukan Rasul. Kadang-kadang Rasul bacanya keras, kadang-kadang bacanya pelan. Tergantung apa, Bu? Keras pelannya? Tergantung suasana hati? Bukan. Tergantung tema ayat yang sedang dibaca. Ya. Bukan tergantung suasana hati, apalagi tergantung tanggal akhir bulan gitu, enggak ya, itu mah kita ya. Ya, jadi Rasul itu tergantung temanya yang sedang dibaca itu apa. Kalau tentang ayat-ayat yang memberitakan kenikmatan surga, ya itu dikeraskan, itu kabar gembira buat mukmin, orang-orang beriman. Ya, tapi kalau ayat-ayat yang isinya itu tentang merendahkan keagungan Allah, ya kan, ada ayat yang orang-orang kafir itu berkata yadullahi maghlulah ghullat aidihim, tangan Allah itu terbelenggu. Ya, itu diperankan bacaannya. Nah, itu ada ilmunya sendiri sebenarnya. Namanya ilmu ada wal qiraah. Nama cabang ilmunya yaitu bagaimana kita bisa membaguskan bacaan kita dari segi tadi ini ya, mengeraskan atau melembutkan suara berdasarkan tema yang sedang dibahas. Jadi nggak semua bacanya tuh intonasinya naik, dan nggak semua juga bacaannya intonasinya turun, lama-lama ngantuk gitu ya. Ya, seperti itu.